فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak dulu nggak bawa alamat kah? Dia 313 ya. Dari Wadakara bin Jarir ya. Ayo, thayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, Wadakara bin Jarir wa ghairuhu min ulama'il mufassirin. Ibnu Jarir dan ulama mufassir yang lain menyebutkan Annam ra'ataini min Samud. Tentunya yang seperti ini tidak perlu dibenarkan, tapi juga tidak perlu didustakan kalau tidak melanggar syariat. Ada dua wanita dari Samud, ismu ihdahuma Suduf bintul Muhayya ibni Zuhair ibnil Muhayya. Jelas ini dohirnya memang nama-nama Arab ya. Telah kita lewati, beliau merojihkan mereka adalah kaum Arab juga, kaumnya Nabi Soleh. Wa kanat dzata hasabin wa mal, memiliki kebangsawanan dan harta. Wa kanat tahta rajulin min Aslam. Ini jelas ya, jelas Arab lah ini Aslam. Dari apa? Kabilah Aslam. Di bawah ikatan pernikahan seorang lelaki dari Aslam. Fa faraqat, kemudian wanita ini menceraikan suaminya itu. Fada'at ibna ammin laha, kemudian dia memanggil sepupu dia, yuqalu lahu Misda' ibnu Mahraj ibnil Muhayya wa aradat alaihi nafsaha, dan dia menyodorkan, menyerahkan dirinya kepada sepupunya tadi. In huwa aqaran naqah. Nauzubillah kalau betul ceritanya macam itu. Kalau sepupunya ini mau menyembelih unta tersebut. Ngeri juga ya kalau betul ceritanya macam itu. Wasmul ukhra, wanita yang satunya lagi namanya Unaizah bintu Ghunem ibni Mijlas. Wa tukna Umma Utsman, kunyahnya Ummu Utsman. Wa kanat ajuzan kafirah, dia wanita tua yang kafir. Laha banatun min zaujiha, dia memiliki anak-anak perempuan dari hasil pernikahan dengan suaminya, yaitu Zu'ab ibnu Amr, ahadir ru'asa, salah satu dari pemimpin kabilah, pemimpin dari orang-orang Samud. Fa'aradat banatihal arba, dia menawarkan anak perempuannya yang keempat anak perempuannya ala Qidar ibni Salih, kepada Qidar bin Salih, in huwa aqaran naqah, apabila dia mau menyembelih unta tadi. Padahal apa sih ruginya? Unta itu tetap dibiarkan, untanya keajaiban tadi. Aneh, naudzubillah kalau betul ceritanya. Tapi memang mereka kenyataannya menyembelih unta itu. Padahal apa ruginya membiarkan unta itu hidup? Falahu ayyubanatiha sya. Oh, bukan semua. Maka dia boleh mendapatkan mana dari anak perempuan tadi yang disukai. Fantu diba hadzani syabani li'akriha, maka terbangkitkanlah kedua pemuda ini untuk menyembelih unta tadi. Wasa'au fi qaumihim bidzalik, dan mereka sa'au, yaitu berusaha melakukan itu di tengah kaum mereka, yaitu ada membuat suatu tipu daya agar kaumnya juga mendukung. Fastajaba lahum sab'atun akharun, maka 7 orang yang lain menyambut seruan mereka. Fasaru tis'ah, maka jadilah mereka itu 9 orang. Wahumul madkuruna fi qaulihi ta'ala, mereka itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dahulu kala di kota itu ada 9 orang yang membuat kerusakan di bumi dan bukan memperbaiki. Wasa'au fi baqiyatil qabilah, mereka mengusahakan perbuatan tadi, yaitu mencari dukungan di sisa-sisa kabilahnya. Wa hassanu lahum akraha, dan mereka memperbagus pandangan untuk
sama-sama menyembelih unta tadi. Fa'ajabuhum ila dzalik, maka orang-orang kabilah menyambut seruan mereka itu. Wa tawa'uhum, menaati mereka fi dzalik, di dalam rencana tadi. Fangtalaku yarsudunan naqah, maka mereka pun berangkat sambil mengintai unta itu. Falamma sadarat min wirdiha, kalau kita baca Israiliyatnya memang menyedihkan cerita ini dulu itu. Allahul musta'an. Kalau betul. Tatkala unta itu datang, sadarat min, yaitu apa? Muncul dari tempat pengambilan airnya. Kamana laha misdak bersembunyi untuk menangkap unta ini, menyiapkan untuk menyerang unta ini. Faramaha bisaham, dia menembak unta tadi dengan satu anak panah. Fangtadhama saqaha, maka betisnya pun jadi bersatu. Mungkin apa? Ya, disatukan oleh anak panah tadi. Waja'an nisa, datanglah para perempuan, nisaul qabilah, para perempuan kabilah itu fi qatliha, untuk membunuh unta tadi. Wahasarna an wujuhihin, mereka menyingkapkan wajah-wajah mereka, targhiban lahum, untuk memberikan semangat kepada kaum mereka. Berarti mereka selama ini menutup wajahnya kah? Ya mungkin adat yang sudah lama untuk apa? Menyimpan kecantikan kecuali hanya untuk walinya, untuk orang tuanya, untuk suaminya misalkan. Fabtadarahum Qidar bin Salih. Qidar bin Salih mendahului mereka. Fasyadda 'alaiha bisaif, dia menyerang unta tadi dengan pedang. Fakashafa an urqubiha, dia menyingkapkan urqub. Urqub ini apa itu? Urat pembuluh darah yang di atas tumit itu. Yaitu apa? Dipotong. Fakharrat saqitatan ilal ard, maka unta itu pun terjatuh. Kharra, yaitu apa? Tersungkur saqitah, jatuh ke bumi, ke tanah. Waraghat raghatan wahidatan azimah, unta tadi melenguh dengan suara lenguhan, satu lenguhan yang besar, ya jelas kesakitan menjelang kematian. Wallahul musta'an. Tuhadziru waladaha, dia memperingatkan anaknya. Unta betina tadi sudah punya anak. Summa ta'ana fi labbatiha. Labbah itu punuk kah ya? Labbah? Lupa anak ya. Anak lupa labbah. Kemudian si Qidar bin Salih menusuk labbah. Oh, tak, salah. Berarti apa? Urat yang di leher. Aywa. Menusuk urat di lehernya, fana haroha, menyembelihnya. Wang talaqa saqbuha wa huwa fasiluh. Muncul sakepnya, yaitu anaknya. Intolaka artinya muncul, atau intolaka artinya berangkat. Mungkin akhirnya apa? Berangkat, pergi. Wa huwa fasiluha, yaitu anaknya. Fasoida jabalan mani'a, dia mendaki gunung yang sangat kukuh, yang mampu untuk melindungi. Waragha salasan, dia melenguh sebanyak 3 kali, anak unta ini. Itu cerita yang disebutkan. Wallahu a'lam. Wa rawa Abdur Razzaq an Ma'mar amman sami al Hasan. Sayang ya, putus ya, Ma'mar dari Hasan. Ma'mar memang tidak mendengar dari Hasan. Beliau mendengar dari Qatadah, tapi tatkala mau belajar ke Al Hasan, sama-sama di Basrah, tahu-tahu Al Hasan sudah meninggal dunia. Beliau cuma mendapati jenazahnya. Cuma siapa yang menjadi perantara tidak disebutkan. Annahu qal, bahwasanya dia kembali ke anak unta tadi. Al Hasan cerita, katanya anak unta tadi berkata, ya Rabbi aina ummi, wahai Rabbku, mana ibu saya? Summa dakhala fi sakhrah, kemudian dia masuk ke sebongkah batu besar. Faghaba fiha, dia hilang ke dalam batu besar tadi. Wa yuqal, dikatakan, entah siapa yang bercerita, balit tabauh, bahkan orang-orang mengejar anak unta tadi. Fa'aqaruhu aidan, mereka juga membunuhnya. Qala Allah Ta'ala wa nadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka, orang-orang Samud, memanggil teman mereka. Kemudian teman mereka itu ta'ata, yaitu ta'atul qatl. Dia yang mengurusi pembunuhan, fa'aqar. Kemudian setelah itu dia menyembelih unta tadi. Fakaifa kana azabi wa nudhur. Maka bagaimana siksaanku dan peringatanku, yaitu hasil dari peringatan yang disia-siakan. Wa qala ta'ala idzim ba'atsa ashqaha,
tatkala orang yang paling celaka dari kaum itu terbangkitkan. Faqala lahum Rasulullah, maka utusan Allah berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha, jagalah unta Allah dan minumannya. Ihdharuha, yaitu waspadailah, hindari, jangan diganggu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun kemudian mereka mendustakan Nabi Saleh dan kemudian mereka menyembelih unta tadi. Fadam jama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Rabb mereka menghancurkan mereka dengan sebab dosa mereka. Wasawaha, dan meratakan ke mereka semua, meratakan siksaan kepada mereka semua. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut dengan pembalasan mereka. Siapa mereka mampu membalas Allah? Qala Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Hisham huwa ibnu Urwah an abihi an Abdullah bin Zam'ah. Jelas ini sanadnya sahih. Thayyib. Ewa. Kalau tak salah ini riwayat Imam Bukhari juga kan? Ewa, disebutkan nanti Bukhari Muslim, tamam. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fa dzakaran naqah, beliau menyebutkan tentang unta, wa dzakaral ladzi aqaraha, beliau menyebutkan orang yang menyembelihnya. Faqal idzim ba'atsa asqaha, Nabi mengatakan, yang membacakan ayat tatkala orang yang paling celaka dari kaum itu bangkit, imba asalaha rajulun arim, yang terbangkitkan untuk membunuh unta tadi seorang lelaki yang bengis, aziz, yang perkasa, maniun fi rahtih, yang selalu terlindungi di keluarganya. Ini bangsawan. Mislu Abi Zam'ah, seperti, yaitu sosoknya seperti Abu Zam'ah. Abu Zam'ah kira-kira datuknya Abdullah mungkin ya. Aywa. Akhrajah, diriwayatkan Bukhari Muslim. Min hadis Hisham bih. Arim Syahm, yaitu yang memiliki kewibawaan besar. Aziz Rais, pemimpin. Mani muta'un fi qaumih. Beliau menafsirkan demikian ya, tidak kembali ke dhahir lafadznya. Ditaati di kaumnya. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Yazid ibnu Muhammad ibnu Khusaim. Ada catatan kaki tidak ya? Tak disebut kualitinya. An Muhammad ibni Ka'ab, an Muhammad ibni Khusaim, Abi Yazid, an Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, ala uhadditsuka bi asqan nas, maukah engkau untuk aku kasih cerita tentang orang yang paling celaka? Qala bala, tentu. Qala rajulan, ada dua lelaki, ahaduhuma Uhaimiru Samud. Uhaimir berarti apa? Merah kecil. Ada tafsirnya enggak nanti ya? Orang yang merah kecil, yang dari kalangan orang Samud, alladzi aqaran naqah, yang menyembelih unta itu. Yang kedua, walladzi yadribuka ya Ali, ala hadza, yakni qarnah, dan orang yang memukulmu wahai Ali pada bagian ini, menunjukkan kepada tengah kepala Nabi, tengah kepalanya. Hatta tabtalla minhu hadih, sehingga yakni lihyata, sehingga janggut ini menjadi basah darinya, yaitu basah dengan darah. Kalau sananya sahih berarti siapa ya? Abdurrahman ya, Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh Ali dalam keadaan, ya namanya Ali tidak siap lah, hendak sholat, tahu-tahu diserang dari belakang dengan pedang beracun lagi. Khawarij ternyata takut melawan sahabat. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Wa qala ta'ala fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim, maka mereka menyembelih unta tadi dan mereka membangkang terhadap perintah Rabb mereka. Wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, mereka mengatakan wahai Saleh, datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk dari para utusan. Nauzubillah, kalau hujah tak cukup tapi minta didatangkan azab. Nauzubillah. Fajama'u fi kalamihim hadza, maka di dalam ucapan mereka ini mereka menggabungkan baina kufrin baligh, antara kekufuran yang sangat mendalam, kufur yang sangat besar, min wujuh, dari beberapa sisi, minha diantaranya annahum khalafullah,
bahwasanya mereka menyelisihi Allah wa rasulah dan rasulnya firtika bihimu an-nahyal akid. Tatkala mereka melanggar larangan yang sangat dikuatkan fi akrin naqah, di dalam penyembelihan terhadap onta itu. Nabi padahal sudah mengancam dengan siksaan yang pedih. Allati ja'alaha Allahu lahum ayah, yang mana Allah menjadikan onta tadi sebagai ayat untuk mereka. Wa minha, termasuk darinya, dari kekufurannya, annahum istajalu wuku al-azabi bihim. Mereka minta disegerakan terjadinya siksaan pada mereka. Alhamdulillah, bukan minta diampuni, malah minta azab. Fastahaquhu min wajhain, maka mereka berhak mendapatkan azab dari dua sisi. Ahaduhuma asyartu alaihim. Yang pertama adalah syarat yang telah Nabi tetapkan pada mereka fi qaulihi wala tamassuha bisu fayakhudzakum adzabun qarib. Dan janganlah kalian menyentuh onta tadi dengan keburukan sehingga kalian disiksa oleh siksaan yang dekat. Nah, mereka memenuhi syarat, maka terkena jawabu syaratnya nanti. Naudzubillah. Wa fi ayah, dalam satu ayat azim, siksaan yang besar. Wa fi ukhra alim, dalam ayat yang lain pedih. Naudzubillah. Wal kul haq, semuanya adalah benar, hakiki, berlaku pada mereka. Wasani, sisi yang kedua, kenapa mereka berhak terkena azab? Istijaluhum ala dzalik, mereka yang minta disegerakan datangnya azab. Kalau tidak dipenuhi setelah itu, boleh jadi mereka semakin kufur. Ternyata ancamanmu tak ada apa-apanya, mereka akan semakin kufur. Wa minha, dan boleh jadi orang-orang mukmin akan terfitnah dengan sebab itu kalau sampai terjadi. Kalau sampai apa? Tidak terjadi. Wa minha annahum kadzdzabur rasul, dan di antara sisi kembali kemana ya? Kekufuran balik tadi, mereka mendustakan Rasul alladzi qad qamat dalilul qati', yang mana dalil yang pasti, namanya qati' pasti, karena apa? Memutuskan perdebatan, telah tegak ala nubuwatihi wasidqih, atas kenabian beliau dan kejujuran beliau. Wahum ya'lamuna dzalika ilman jazima, dalam keadaan mereka tahu itu dengan ilmu yang pasti. Iya, patung-patung tak mampu mendatangkan onta yang seaneh itu. Onta biasa aja tak mampu, patung. Ternyata Nabi Soleh yang mampu dengan berdoa pada Allah. Menunjukkan memang dakwah beliau lah yang benar. Walakin hamalahumul kufru wad-dhalalu wal inat ala istiba'atil haq. Akan tetapi kekufuran, kesesatan dan pembangkangan itulah, penentangan itulah yang membawa mereka untuk menganggap istiba'at, yaitu mustahil kebenaran yang didatangkan, yang diancamkan tadi. Wa wuqu'il adzabi bihim, membawa mereka untuk menganggap mustahil siksaan itu akan menimpa mereka. Ilahuna wallahu a'lam.